Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gagak meloncat-loncat, meloncat hinggap di pohon nanas. Yang jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan yang punya kreditan cepat lunas. Berarti banyak yang kreditan. Saya ulangi sekali lagi, kita cukupkan 3 kali. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada saudaramu mendoakanmu tentang kebaikan, maka jawab olehmu dengan yang lebih baik, atau paling tidak jawab yang sepadan. Ketika saya mengucapkan salam, berarti saya mendoakan kita semua yang hadir di tempat ini agar kita semua disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Maka saya ulangi sekali lagi, jawab semuanya dengan yang kompak, jangan ada yang tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a wa khafada tawadhu'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasaba tanasaban li ibdalihi wa jazama liman irkabara takaburan li zinatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan bi ghairi riya'in banallahu baitan fil jannah. Hadratal kurama wal fudala, segenap para alim, para ulama, para tokoh, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat, takmir masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, nakhusubid dzikri yang saya muliakan, segenap tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yaitu yang pertama yaitu Bapak Haji Sirat, yang kedua Bapak Haji Kacong Supandi, beliau sedang di Pontianak, tidak ada di tempat. Yang selanjutnya yaitu Bapak Haji Bahri, Bapak Haji Sahrudi, Bapak Doyo, ini Pak Sekjen kita Aldo Mulya, Bapak Sekjen Petir, tepuk tangan untuk beliau. Pak Joko Masulan, panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang kita saksikan bersama, ada di depan kita ini. 2 bulan yang lalu kebetulan tepatnya bulan Maulid, saya mengisi pengajian di wilayah Doyok, wilayahnya Pak Sirat dan Pak Ustadz Abdurrahman ini. Ini masjid ini belum ada, masih kosong, tapi sekarang sudah berdiri masjid. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Bunga ini orangnya kompak, orangnya gemar untuk menyumbang, gemar untuk bersedekah kepada urusan-urusan ibadah.
Alhamdulillah, yang selanjutnya Ustadz Bibit dan Ustadz Ahmad Sa'i, pengurus dari Masjid Al-Ikhlas ini. Ini tak lupa juga Saudara MC dan adik-adik santri dari pesantren Nurul Ghufran Inhutani. Pesan saya kepada santri, tetap semangat meskipun belum punya penyemangat, tetap sembahyang meskipun belum punya ayam, tetap rajin belajar, karena orang yang tidak punya ilmu itu tidak bisa apa-apa, tapi kalau hanya tidak ada dia tidak mengapa. Orang tidak punya ilmu itu rugi, tapi kalau cuman tidak ada dia bisa cari yang lain lagi. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari yang kecil sampai yang paling besar, dari yang paling muda sampai yang paling tua, dari yang punya pasangan sampai yang duda janda. Ada janda? Ada? Nanti ketemu saya yang janda tapi. Ini kita ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di atas ini semua saya termasuk semua yang ada ini bukan berarti lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di bawah juga tidak berarti lebih hina daripada yang di atas. Karena ini hanya persoalan tempat saja. Justru kadang yang paling enak itu yang di bawah. Yang di bawah, betul Bu? Yang enak yang di bawah Bu? Coba yang enak yang di bawah itu. Yang spesial ini dari Medik TV. Saudara saya Ustadz Andi Rohandi, Direktur Medik TV. Perlu Bapak Ibu ketahui, Medik TV adalah salah satu media yang saat ini terdepan di Kabupaten Ketapang. Tepuk tangan untuk Medik TV. Alhamdulillah malam hari ini rekan-rekan dari Medik TV ini bisa hadir meliput kegiatan kita, meskipun kegiatan kita di pedalaman. Patut kita berbangga. Tapi kita acaranya memang di pedalaman, di Kampung Bunga, di wilayah lokasi. Tapi bisa dipastikan besok atau lusa kegiatan kita ini akan ditonton oleh manusia seluruh dunia. Betul? Kenapa? Karena jasa Medik berkat diliput oleh Medik TV. Kita wajib berbangga. Karena Medik TV ini Pak, cabangnya sudah sampai ada ke Jakarta ini. Dulu saya sama-sama juga termasuk pendiri Medik TV ini. Sekarang Medik TV telah menjadi besar, dan termasuk Medik TV ini yang selalu meliput kegiatan-kegiatan petir ini. Betul Pak Loh? Iya. Terima kasih kepada saudara Medik TV. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, penggenggam setiap kejadian, penghela setiap nafas, peneguh di setiap kalbu. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, di tempat yang insya Allah penuh berkah dan mulia ini, kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang diciptakan di muka bumi ini, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap pujian, setiap sanjungan, setiap apa yang kita miliki, apakah itu pangkat, apakah itu harta, kegantengan kamu, kecantikan kamu, semuanya sesungguhnya itu tidak ada artinya. Sesungguhnya semuanya tidak ada apa-apanya ketika kita melupakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin kita hadir pada malam hari ini, kita tidak mungkin berada di Kampung Bunga ini, bahkan kita tidak mungkin hidup di muka bumi ini kalau memang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita menjadi orang yang berpangkat, boleh Anda menjadi orang yang mulia, tapi itu semua sesungguhnya hadirin sekalian, ketika kita masih dipuji orang, ketika kita masih disanjung orang, penyebabnya hanya satu saja. Apa penyebabnya? Penyebabnya hanya karena kita
masih ditutupi kelemahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah membuka aib-aib kita, niscaya kita semua ini bukan siapa-siapa, termasuk saya yang bicara ini, Pak. Tapi Allah Maha Rahmat, Allah Maha Penyayang. Kebaikan ditampakkan oleh Allah, tapi aib kita kemudian disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang yang sudah aibnya dibuka oleh Allah, bagaimana keadaannya. Yang awalnya mereka orang penting, yang awalnya mereka orang hebat, tapi setelah dibuka aib oleh Allah, ternyata mereka lebih hina daripada binatang sekalipun. Betul? Maka itulah wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senandung cinta dan kerinduan semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan keharibaan baginda yang kita damba, Nabi yang kita puja, seorang Rasul panutan, seorang hamba yang mempunyai hati pabima rahmatin minallahi lintalahum. Semoga kita semua digolongkan oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak berhak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai materi kita, tema kita pada malam hari ini, takblik akbar di Kampung Bunga ini, yaitu dalam rangka untuk meresmikan masjid baru kita ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas, yang katanya dibangun kurang lebih hanya 2 bulan. Bahkan tadi panitianya takbir masjidnya bercerita kepada saya, begitu cepat Pak Kiai pembangunannya ini, semuanya datang untuk menyumbang pembangunannya ini. Bahkan tidak hanya saudara kita yang muslim, tapi yang non muslim pun ikut bersama-sama membangun masjid ini. Alhamdulillah. Maka berdasarkan cerita dari takbir masjid ini berarti Kampung Bunga ini adalah ada nama lain. Apa nama lainnya? Yaitu Kampung Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sini semua suku ada, semua agama ada. Itulah Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 13.780 pulau. Itu yang sudah bernama. Yang tak punya nama masih banyak lagi. Ada 1.340 bahasa. Jadi bahasa kita seluruh Indonesia itu jumlahnya ada 1.340. Ada 700 suku, termasuk suku-suku yang ada di Kampung Bunga ini. Ada 6 agama, lebih 200 aliran. Tetapi meskipun kita dipisahkan oleh suku, kita dipisahkan oleh pulau, kita dipisahkan oleh bahasa, tapi kita punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Maka orang Indonesia ini adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam menyikapi perbedaan. Tidak penting engkau orang Jawa, tidak penting engkau orang Madura, tidak penting engkau orang Dayak, tidak penting engkau orang Cina. Yang terpenting adalah kita semua adalah satu, kita semua adalah sama, kita semua adalah warga negara Republik Indonesia, Pak. Kalau ada orang berkelahi, orang bertengkar hanya karena perbedaan suku, perbedaan agama, itu berarti bukan orang Indonesia. Kenapa, Pak? Karena Indonesia merdeka bukan hanya oleh orang Madura, Indonesia merdeka bukan hanya oleh Jawa, tapi semua suku ikut berjasa, ikut mengalirkan darah, ikut berkorban harta untuk memerdekakan Indonesia. Maka Indonesia ini adalah milik kita semua. Jangan berkelahi, kita semua ini sama. Kita ini adalah anak cucu semua, yang Dayak, yang Cina, Madura, Jawa, yang Sunda, yang Bugis, yang apapun sukumu, kita semua adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam.
justru perbedaan itu adalah kehendak Allah. Perbedaan itu adalah sunnah dari Allah. Allah telah berfirman, bahkan Rasulullah telah bersabda, kullukum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Kullukum li Adam, kalian semua kata Rasulullah anak cucu Adam. Wa Adam min turab, dan ingat Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin, tidak ada yang lebih utama yang Arab atau yang bukan Arab illa bittaqwa, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tidak benar kalau kita saling menghina, Pak. Jangan karena perbedaan agama, ini hanya persoalan keyakinan saja. Orang Kristen mengatakan mencuri itu salah, orang Hindu mengatakan bahwa mencuri itu tidak benar, orang Buddha juga sama mengatakan bahwa mencuri itu tidak benar. Bahkan Islam pun mengatakan bahwa mencuri itu tidak benar. Sama ajarannya, yang membedakan hanya persoalan ketauhidannya saja, keyakinan saja. Kalau saya meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar untuk diri saya, itu tidak bisa diprotes oleh saudara saya yang Kristen. Tapi seorang Kristen juga ketika mengatakan bahwa agamanya yang paling benar bukan Islam yang benar tapi Kristen yang benar, saya juga tidak bisa protes karena keyakinan dia. Karena ini hanya persoalan keyakinan. Dan orang yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mempunyai kasih sayang dan orang yang bisa bertoleransi terhadap sesama, Pak. Mari kita akur. Apalagi kita di lokasi ini semua suku ada. Waktu kerja kita kerja, waktu ibadah kita ibadah. Salah satunya sekarang telah berdiri Masjid Al-Ikhlas yang ada di depan kita ini. Kenapa Pak Kiai? Kenapa kita hidup harus mendirikan masjid, harus mendirikan gereja, harus mendirikan kelenteng dan sebagainya? Karena Allah menciptakan dunia berpasang-pasangan. Kalau ada siang pasti ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada kesenangan, ada kesusahan, ada jasmani, ada rohani. Sampean kerja di lokasi ini mencari harta, mencari sesuap nasi, kalau bahasa kita hari ini, itu adalah untuk urusan dunianya. Tapi ingat, ada kebutuhan rohani yang harus terpenuhi. Apa kebutuhan rohaninya? Yang Islam sholat 5 waktu, yang mungkin Kristen ke gereja, ada yang ke wihara, ada yang ke kelenteng. Itulah makanan rohaninya. Maka untuk saudara saya yang Islam, sekarang telah berdiri Masjid Al-Ikhlas, kita mendirikan sama-sama, memakmurkannya juga harus sama-sama. Jangan cuma dibangun singkat 2 bulan, tapi giliran 5 waktunya kosong. Karena tak ada yang berjemaah ke masjid. Padahal kita hidup ini seperti HP. Manusia diciptakan Allah ke bumi ini tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali liya'budun, agar dia beribadah kepada aku. Di satu sisi lain Allah berfirman di dalam ayat yang lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan manusia di muka bumi ini agar menjadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu bebas. Kalian mau kerja kantor, jadi pegawai negeri silakan. Kalian mau jadi kontraktor silakan. Kalian mau jadi petani silakan. Kalian mau menjadi penambang silakan. Itu pilihan Anda. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan Allah di dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengelola bumi. Tapi ingat kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ia agar beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya tasamuh, ada keseimbangan di dalam hidup ini. Ketika ada keseimbangan, maka hidup ini akan damai, hidup ini akan tenang, Pak. Karena kita tenang di dalam kehidupan itu bukan hanya orang yang banyak hartanya, bukan, Pak. Orang yang damai itu bukan hanya yang banyak hartanya saja, tidak.
ketika harta yang banyak tidak diiringi dengan ibadah yang seimbang, maka harta yang banyak itu akan kurang barokahnya, akan kurang menyenangkan kepada pemiliknya. Buktinya apa? Buktinya begitu banyak di kota besar sana orang-orang kaya, para artis yang triliunan hartanya, tapi kenapa mereka bercerai rumah tangganya? Padahal mereka harta triliunan, tapi kenapa rumah tangganya tidak bahagia? Itu bisa jadi karena dia lupa bahwa hidup ini berpasangan, ada dunia, ada akhirat. Kalau kita di dunia hari ini, maka ada kehidupan lain, yaitu di akhirat kelak. Sama dengan HP, Pak. Saya punya HP ini. Ini HP. HP ini singkatan handphone. Kalau bahasa Arabnya telefonal yad atau al-hatib, itu telepon. Kenapa HP ini dinamakan telepon? Padahal di dalam HP ini isinya bukan hanya telepon. Di sini ada WA, di sini ada Facebook, di sini ada TikTok, di sini ada Instagram, di sini macam-macam aplikasi, bahkan game sekalipun ada di dalam HP ini. Tapi kenapa namanya tetap handphone? Handphone itu artinya telepon. Kenapa tidak dinamai Facebook ini? Kok dinamakan handphone? Kenapa tidak namanya TikTok? Kenapa tidak dinamai game? Kenapa namanya tetap telepon? Padahal di sini aplikasinya banyak. Karena HP diciptakan oleh penciptanya ini. HP ini tujuan utamanya adalah untuk menelpon. Tujuan untuk menelpon dan menerima telepon. Kalau ada aplikasi yang lain, termasuk Facebook, termasuk TikTok dan yang lainnya, itu hanya aplikasi pendukung saja. Agar apa? Agar HP ini semakin asik. Karena tidak mungkin orang nelpon 24 jam tak berhenti, pasti nelpon sewaktu-waktu saja. Makanya agar makin asik, agar makin bermanfaat, HP ini kemudian diisi aplikasi lain, Facebook dan sebagainya itu. Tetapi meskipun HP ini banyak aplikasi-aplikasinya, ketika saya sedang main game, tiba-tiba ada orang nelpon kepada saya, maka dipastikan game yang saya sedang mainkan akan berhenti. Kenapa? Karena ada telepon masuk. Kok bisa telepon bisa memberhentikan game? Karena game hanya pelengkap saja. Sedangkan tugas utama HP saya ini adalah untuk menelpon dan menerima telepon. Kalau ada orang nelpon, saya sedang main game, ternyata telepon orang lain kepada saya tidak bisa masuk, maka kemungkinan hanya dua. Yang pertama, itu handphone karena rusak. Yang kedua, itu berarti handphonenya tidak ada pulsa atau kuota. Kalau dua ini ada, tidak rusak, kuotanya ada, orang nelpon pasti masuk, Pak. Game menyingkir, ketika ada orang nelpon tetap masuk ke HP kita. Sama, kita hidup juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita hidup seperti itu. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti umum, ibadah bisa Anda di dalam masjid Al-Ikhlas, salat 5 waktu. Bisa juga ibadah yang lain, Anda menambang juga itu ibadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah ibadah yang mahdoh, yaitu salat 5 waktu. Maka ketika ada panggilan, karena manusia diciptakan tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika ada panggilan, hayya 'alas shalah, ayo kita semua menuju salat. Hayya 'alal falah, ayo kita semua menuju kemenangan. Maka itu Allah yang memanggil. Allah memanggil, ayo datang ke Masjid Al-Ikhlas semuanya. Datang, karena Allah yang sedang menelpon kita. Angkat telepon itu. Kalau memang Anda punya pulsa, Anda punya kuota,
kalau memang HP Anda tidak rusak. Ketika Allah memanggil, kita tidak datang, tidak menerima, tidak menyambut, berarti kemungkinan ada dua. Orang itu yang pertama berarti rusak sama dengan HP, yang kedua sama dengan HP dia tidak punya pulsa, tak punya kuota. Berhenti dulu Pak. Yang kerja emas berhenti, yang sedang jualan berhenti, sholat dulu. Kalau di Mekah yang udah haji atau umroh, coba kalau di Mekah Pak, di Mekah, di Madinah, kalau sedang azan, ada azan kumandang di sana, itu toko-toko itu Pak langsung ditinggal itu sama tuannya, langsung ditinggal. Yang masih sempat nutup ditutup dulu, yang tak sempat dibiarkan terbuka. Tidak peduli, dia tidak takut ada yang mencuri, tidak. Bahkan saya pernah ketika saya belanja, saya beli gamis, ketika saya mau bayar, pas azan berkumandang, apa kata yang penjaga tokonya? Intadir, sholat. Tunggu, stop dulu, sholat dulu kita. Ditinggalkan, saya mau bayar Pak, tidak diterima, disuruh bayar nanti setelah sholat. Coba kalau di sana. Makanya Mekah Madinah itu berkah Pak, orangnya santai tapi hidupnya berkah. Maka kita memang bukan di Madinah, kita memang bukan di Mekah, tapi kalau ini kita laksanakan Pak, waktu kerja kita kerja, waktu sholat kita sholat. Ayo makmurkan Masjid Al-Ikhlas ini, insya Allah padang bunga ini akan berkah Pak. Biar kita kerjanya selalu berhasil terus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua saudara-saudara saya di tempat ini yang mengais rezeki Allah dari menambang ini selalu diselamatkan oleh Allah, diberikan hasil yang banyak, yang berkah, sehingga bisa dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa keuntungannya orang dirikan masjid itu Pak? Bapak mungkin ada yang nyumbang semen di sini, ada yang nyumbang duit, mungkin ada yang nyumbang kayu, atau apapun itu yang dimanfaatkan yang telah melekat di masjid ini Pak. Maka orang membangun masjid itu janji Allah dan Rasulnya. Itu juga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Orang yang mau membangun masjid, membana masjidan bighairi riya'in. Siapa orang yang membangun masjid tanpa riak, bukan karena ingin dipuji orang, tapi ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Badallahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun untuknya rumah gedung nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau Anda sudah dibangunkan Allah di surga dan sertifikatnya atas nama Anda, maka dipastikan bahwa Anda yang akan menempati nanti di surga itu. Tidak mungkin orang lain. Kalau namanya si fulan, sertifikatnya di surga, rumah yang dibuatkan Allah itu, tidak mungkin orang lain yang menempati Bapak. Pasti Bapak. Itu artinya apa? Orang yang ahli sedekah, orang yang ahli membangun masjid adalah orang-orang calon-calon penghuni calon-calon penghuni surga. Mungkin kita membangun sendiri tidak mampu Pak. Semen satu sak takkan mungkin jadi masjid. Kayu yang cuma 3 batang tak mungkin menjadikan satu masjid. Atap yang hanya 5 keping tidak mungkin menjadikan satu masjid. Tapi dengan semen kamu yang sesak digabung menjadi 1000 sak, yang 3 batang digabung menjadi 1000 batang, yang 3 keping digabung menjadi 500 keping, maka jadilah Masjid Al-Ikhlas. Maka ini udah dibangun, tinggal makmurkan Pak. Datang ke masjid, ayo 5 waktu ketika dipanggil adzan, berhenti dulu, kita sholat dulu berjamaah di sini. Sholat dulu Pak, jangan sampai tidak disolatin, karena bagian dari kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Bagian daripada kita memakmurkan masjid adalah kita 5 waktu datang ke masjid sholat. Tidak tahu kalau di sini, kalau di masjid saya, di pesantren saya di Ketapang di Sungai Kinjil sana, kalau duhur masyarakatnya banyak jemaah,
Asar masih banyak, maghrib masih banyak, isya-nya masih banyak. Alhamdulillah kalau subuh dah ada. Tinggal santri aja. Di sini enggak sama dengan tempat saya. Enggak ada bedanya, Pak. Kurang lebih. Padahal kata Rasulullah, ukuran kekuatan Islam itu, Pak, ada di 2 waktu. Ukuran kekuatan Islam itu ada di 2 waktu. Yang pertama subuh, yang kedua asar. Kenapa? Karena 2 waktu ini memang pertaruhan bagi kita. Pertaruhan ini. Asar itu waktu tanggung. Sampean baru turun ke lokasi jam berapa? Jam 1. Jam 1. Tiba-tiba jam 2.45 jam 2.45 sudah asar. Baru turun sejam lebih. Itu pertaruhan memang. Udah mbah, dak gian pun jam 5 ada mah asar. Akhirnya tak jemaah ke sini. Itu yang asar. Kalau yang subuh lebih parah lagi. Apalagi hujan-hujan, di sampingnya ada istrinya, paha istrinya nimpa. Wah, itu yang bangun bukan orangnya itu tuh. Kalau dah begini, lain mah yang bangun. Terus kenapa Pak Kiai? Orang ini kok harus sholat? Apalah Pak Kiai, masih ada sholat 5 waktu. Masih ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Apalagi ada sholat apa itu? Bagus tak usah sholat tambah. Kenapa Islam itu masih ada sholat 5 waktunya? Itu sebenarnya ada rahasianya, Pak. Mungkin di antara Bapak ada yang tidak paham, tidak tahu apa sebenarnya sholat 5 waktu itu rahasianya, Pak. Dijelaskan di dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Banyak kitab yang dikarang, tapi yang akan saya ceritakan ini adalah isi dari satu kitab yang dikarang beliau juga, namanya kitab Sulam Munajah. Di dalam kitab itu beliau mengisahkan, menjelaskan kepada kita, memberi pencerahan kepada kita tentang alasan kenapa di dalam Islam orang itu diwajibkan sholat 5 waktu. Pertama. Yang kedua, kenapa di dalam sholat itu rokaatnya tak sama? Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Oh, apal, berarti sembahyang semua saja. Kenapa beda-beda nih, Pak? Ternyata di dalam kitab Sulam Munajah dijelaskan begini. Manusia ini dianggap manusia yang sempurna biasanya takwim yang dimaksud di dalam Al-Quran, yaitu manusia yang paling sempurna. Artinya manusia itu terbaik dibanding dengan makhluk lain yang diciptakan Allah. Yang membedakan hanya satu, apa? Karena kita dibekali akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada otak, ada akal dan pikiran. Kalau soal kekuatan, kita bukan siapa-siapa, Pak. Sampean lawan kerbau tidak akan mampu kuatnya. Burung bisa terbang, sampean tak bisa terbang. Tapi justru karena ada akal pikiran yang diberikan Allah, yang awalnya sampean tak bisa terbang, pada akhirnya juga bisa terbang dengan otak ini. Kerbau yang awalnya lebih kuat daripada kita dibanding dengan kita, tapi pada akhirnya justru kerbau juga takluk kepada manusia. Kenapa? Karena manusia dibekali akal dan pikiran. Tetapi ternyata akal dan pikiran itu tidak cukup. Karena akal dan pikiran ia perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika akal ini tidak interaksi dengan lingkungan, maka akal itu tidak akan ada gunanya. Contohnya ada film Tarsan namanya. Tarsan itu tak bisa ngomong. Kenapa? Karena dari lahir, dari kecil sampai dewasa dia dengan binatang. Di lingkungannya tidak ada yang ngomong binatangnya. Tak ada bahasa Menduro, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tak ada bahasa binatang. Akhirnya apa? Tarsan tak bisa ngomong karena lingkungannya. Maka akal dan pikiran perlu lingkungan. Ketika Abdurrahman terlahir dari rahim orang Madura, tapi ketika lahir diambil orang Jawa,
sampai dewasa, kira-kira Abdurrahman tetap jadi orang Madura apa jadi orang Jawa? Tetap jadi orang Jawa, Pak. Kenapa? Karena kesehariannya siang dan malam ia bersama orang Jawa, meskipun dilahirkan dari rahim Madura. Begitu juga dari rahim Melayu, tapi ternyata sejak kecil sampai dewasa tinggal sama saudara kita orang Dayak, maka dia akan menjadi orang Dayak. Maka lingkungan itu menentukan, Pak. Karena lingkungan ini menentukan, dan akal dan pikiran tidak akan bisa berinteraksi dengan lingkungan apabila akal itu tidak dilengkapi dengan panca indera. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melengkapi yang ada pada diri manusia itu ditambah lagi dengan panca indera. Akal pikiran itu bisa menyerap apa yang ada di lingkungannya karena adanya panca indera atau 5 indera perasa atau al-khamsatul hisyah, itu disebut dengan panca indera. Karena kita punya akal pikiran, karena kita dilengkapi dengan panca indera, maka kemudian melalui ini semua kita dapat menikmati apa yang diciptakan Allah yang ada di muka bumi ini. Sampian bisa merasakan manis, bisa merasakan pahit, merasakan panas, merasakan dingin, merasakan enak, merasakan yang tidak enak, dan semua apa kenikmatan yang ada di bumi ini bisa dirasakan karena Anda diberi akal pikiran dan panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini maka kemudian Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Pertama, panca indera kita adalah hidung. Hidung yang lubangnya 2 nih, Pak, bisa mencium. Ada cium bau harum, cium bau busuk. Hidung ini bisa mendatangkan pahala ketika yang dicium sesuatu yang haknya. Emang apa, Pak Kiai? Mencium yang mendatangkan pahala itu. Sampai cium istrinya itu atau istri cium suami itu pahala, Pak. Yang penting istri seorang, bukan istri orang. Yang dosa itu adalah istri orang. Tidak hanya dosa kalau istri orang, tapi juga akan datang parang. Saya coba-coba. Artinya apa? Dari hidung ini kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hidung ini pula kita bisa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah, Allah telah memberi nikmat hidung kepada kita. Dan dalam rangka menebus dosa-dosa yang dimunculkan, yang ditimbulkan oleh hidung, maka Allah mewajibkan kita sholat duhur 4 rakaat. Kenapa harus 4, Pak Kiai? Kenapa duhur tidak 3 saja, tidak 2 saja, atau 1 saja? Kenapa harus 4? Karena hidung bisa menjadikan alat Anda untuk beribadah kepada Allah, bisa mencium bau harum, bisa mencium bau busuk dari 4 arah, dari depan, dari kanan, dari kiri, dan dari belakang. Untuk mensyukuri nikmat, bisa hidung dimanfaatkan dari 4 arah ini sekaligus untuk menebus dosa oleh hidung yang ditimbulkan juga dari 4 arah ini. Maka kemudian kita diwajibkan oleh Allah sholat duhur 4 rakaat. 4 rakaat, Pak. Tuh kenapa kita wajib sholat zuhur. Maka benar orang itu kalau sholat 5 waktu, maka diibaratkan oleh Rasulullah adalah orang yang dalam sehari semalam mandi 5 kali. Bersih apa tidak? Pasti bersih, Pak. Nabi yang pertama sholat duhur itu Nabi siapa? Dialah datuk kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu yang duhur. Yang kedua apa lagi? Asar. Biar kita paham, Pak.
Karena mungkin ada yang belum tahu di sini. Karena kadang kita seorang solat ya ikut solat. Apa tu solat? Ngapa 4, ngapa 3? Kadang tak tahu. Maka malam ini biar ada manfaatnya kita ngumpul ini, kita ngaji dari kitab para ulama kita, biar tahu apa itu solat sebenarnya. Kenapa rakaatnya tak sama? Yang kedua asar. Asar itu adalah dalam rangka untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk menebus dosa-dosa yang ditimbulkan oleh kuping kita. Kita diberi nikmat kuping oleh Allah. Kuping ini bisa mendengar pengajian, mendengarkan ceramah, dengarkan orang baca Al-Quran, dengarkan maksiat juga kuping bisa. Kuping ini bisa. Artinya apa? Tidak hanya kebaikan yang dilakukan oleh kuping, tapi dosa juga sering dilakukan oleh kuping dalam sehari semalam. Kuping ketika dia melakukan kebaikan itu bisa sumbernya 4 penjuru. Bisa dari depan, kanan, bisa dari kiri dan dari belakang. Pun sama, kuping bisa melakukan dosa juga dari 4 penjuru, dari depan, kanan, kiri dan belakang. Karena munculnya kebaikan, munculnya dosa yang ditimbulkan oleh kuping itu dari 4 penjuru, maka kita diwajibkan oleh Allah salat asar 4 rakaat. Tujuannya adalah untuk mensyukuri nikmat yang ditimbulkan oleh kuping dan untuk menebus dosa yang dimunculkan oleh kuping ini Pak, dari 4 penjuru ini. Maka asar wajib kita untuk solat itu, diwajibkan oleh Allah. Nabi yang pertama solat asar itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat 2 dah, dapat 2. Terus selanjutnya bagi Maghrib ternyata dia 3 saja. Maghrib itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi nikmat kepada kita 2 mata ini. Dengan 2 mata ini kita bisa melihat perempuan yang cantik, perempuan yang glowing. Kalau sekarang kan istilahnya glowing. Sekarang ini dibanding zaman saya remaja dulu, dibanding zaman sekarang jauh. Di zaman saya dulu di remaja cari cewek cantik itu susah. Di kampung itu paling ada 1 ekor 2 ekor. Mun sekarang di kampung dah ada yang jahat jangak semua, apalagi di TikTok. Melinyang semua, mukanya melinyang padahal lehernya hitam. Karena filter, karena skincare. Jadi mata ini kita baca Al-Quran, kita melihat tentang kebaikan, melihat keindahan alam ini, jadi ibadah Pak. Tapi begitu pun sama, kita ngintip orang mandi juga menjadi dosa. Berarti mata ini sumbernya kebaikan dan sumber dosa. Sama dengan hidung dan kuping, tetapi bedanya hanya 1. Kalau kuping, kalau hidung, dosa dan kebaikan yang ditimbulkan dari 4 penjuru. Tapi kalau mata tidak, mata hanya 3 penjuru saja, yaitu depan, kanan dan kiri, belakang tidak. Ada sampai ngadap macam saya begini bisa lihat belakang? Ada Pak? Bukan 2 matanya, berarti 4 kanan. Berarti 3 arah. Karena cuma 3 arah kebaikan yang bisa dimunculkan mata dan dosanya, maka kita diwajibkan sholat maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Ini rahasianya. Nabi yang pertama kali sholat maghrib itu adalah Nabi Yunus alaihissalam, yang dalam ceritanya, kisahnya, Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan nun selama 40 hari 40 malam. Dia berada di perut ikan yang akhirnya dimuntahkan lagi ke daratan. Itu Nabi Yunus. Terus yang keempat
Yang keempat itu Isya. Isya itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita, yaitu rasa panas dan dingin, pahit dan manis. Karena rasa itu hanya dua, Pak. Kalau tak pahit ya manis, kalau tak manis ya pahit. Kalau masam, Pak Kiai, masam itu bukan rasa asli. Masam itu ditimbulkan karena gabungan pahit dengan manis. Rasa ini hanya dua. Ada dingin dengan panas. Kita merasakan nikmat itu, Pak. Dari empat ini, pahit, manis, panas, dingin. Empat nikmat inilah yang mendukung manusia bisa berkembang di muka bumi. Karena dalam rangka untuk syukur kita kepada Allah, nikmat yang empat ini, dan dari nikmat empat ini pula dosa kadang kita lakukan, maka kita diwajibkan oleh Allah salat Isya 4 rakaat. Nabi yang pertama kali salat Isya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. 4 sudah. Satu lagi subuh, yang terakhir salat subuh. Salat subuh itu 2 rakaat. Kenapa cuma 2 rakaat? Itu adalah indera kelima, yaitu lidah kita. Lidah kita ini, bibir kita ini. Kenapa cuma 2? Karena di situ ada nikmat nu'umah wal khusumah. Kita bisa membedakan mana itu makanan halus, mana itu makanan kasar. Dipegang anak sampean, yang dipegang gigit. Oh ini jambu nih. Oh jambu biji. Pegang. Oh ini apel. Tahu sampean. Dimakan. Oh ini bubur. Tahu. Kenapa? Karena ada indera yang kelima tadi. 2 nikmat ini membedakan antara kasar dan halus. Makanan yang kita makan itu adalah kenikmatan. Dari 2 ini kita bisa beribadah kepada Allah. Dari 2 ini pula kita bisa melakukan perbuatan dosa yang kemudian Allah murka. Maka untuk mensyukuri dan menebus dari dosa yang kita lakukan, mensyukuri dari pahala yang ditimbulkan oleh nu'umah wal husyumah ini, maka kita diwajibkan oleh Allah salat subuh 2 rakaat. Dan Nabi yang pertama kali salat subuh adalah Nabi Musa alaihissalam. Lengkap sudah 5 waktu ini. Itu rahasianya, Pak. Itu rahasianya kenapa kita wajib sholat 5 waktu. Maka orang yang sholat duhur, asarnya sholat, maghribnya sholat, isyaknya sholat, subuhnya sholat, maka dipastikan orang itu takkan berdosa. Kenapa? Karena antara sholat yang satu dengan yang lain itu adalah penebus dosa pada waktu itu. Kalau Anda sholat duhur, apalagi berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, kemudian sampai asarnya juga sholat berjamaah, maka dosa yang sampai lakukan antara duhur dengan asarnya itu semuanya tertebus. Tapi itu dosa kecil. Dosa kecil itu apa? Dosa sampean ngerumpi, cemberut ke orang, itu dosa kecil. Kalau yang dosa besar, melarikan bini orang, dosa besar. Ada nyulik bini orang, itu dosa besar, Pak. Jadi kalau dosa kecilnya habis itu. Berarti asar ke maghrib, habis dosa itu. Maghrib ke isya, habis dosa-dosa itu. Tak hapus. Terus isya ke subuh, habis. Subuh ke zuhur, habis. 24 jam setiap hari dosa yang kita perbuat itu selalu terkikis semuanya. Habis diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Islam ini, Pak, masuk surga ini gampang, paling gampang. Yang penting adalah tauhid kita dijaga. Betul, Pak. Saya kasih bocoran lah nih. Saya kasih bocoran nih. Bu, pengen masuk surga tak? Bukan masuk surga, Bu, dimasukin surga. Tauhid itu dijaga, Pak.
Orang Islam yang penting tauhid dijaga. 2 kalimat syahadat itu dijaga. Karena kata Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Orang kalaupun dia sedang melakukan dosa, tapi tauhidnya tetap dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan dosa, dia betul fisiknya melakukan dosa, tapi hatinya tetap menolak terhadap dosa yang sedang ia lakukan. Artinya ia menjaga tauhid kepada Allah, maka dia itu masih berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam kitab. Di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah dijelaskan seperti itu. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Diibaratkan kunci oleh Rasulullah. Begitu indah Rasulullah membuat perumpamaan bahwasanya kunci surga itu ada la ilaha illallah. Sama sampean punya rumah, pintunya berkunci, Pak. Kuncinya ada di tangan sampean. Kira-kira bisa buka enggak rumahnya? Bisa, karena kunci ada di tangan kita. Sama, kunci surga telah diberikan Allah. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai terlepas itu, Pak. Jangan sampai terlepas. Mungkin kita sekarang bukan orang baik, kita masih di samping sholat tapi juga masih melaksanakan dosa. Mungkin kita orang-orang pendosa, dan di mana di dunia ini yang tak berdosa? Saya ingin tahu, Pak. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua selain Rasulullah adalah orang-orang yang berdosa kepada Allah. Pasti lebih banyak dosanya daripada amal kebaikannya. Tetapi yang terpenting itu adalah kita harus ada waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktu duniamu untuk bertobat kepada Allah. Kalau soal kita berbuat dosa, Pak, kita memang makhluk lemah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, datuk kita, dia sudah di surga saja, dia masih, meskipun di dalam kitab dijelaskan bahwa Nabi Adam itu tidak bermaksiat meskipun sampai diusir dari surga. Apa kata Allah? Karena memang Nabi Adam dan kita keturunannya ini memang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Dunia diciptakan oleh Allah untuk kita menempati di dunia, tapi kita diciptakan bukan untuk dunia. Dunia diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan bukan untuk dunia, tapi manusia diciptakan Allah untuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diciptakan Allah di surga, dipindahkan ke dunia, disuruh kita kompetisi. Ini yang baik, ini yang salah, ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang harus kau lakukan, ini yang harus kau tinggalkan. Itu adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan, Pak. Maka ayo, mungkin karena kehilapan kita, termasuk saya, Pak, saya juga sama meskipun yang ceramah, saya belum berarti orang yang terbaik dari kalian, belum tentu, Pak. Kebetulan saja malam ini saya yang ceramah, bisa jadi justru saya orang pendosa yang lebih banyak dosanya daripada bapak-bapak sekalian yang ada di bawah ini. Tapi yang terpenting itu adalah bukan persoalan dosa yang ada di dalam diri kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengakui dan meminta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita miliki ini. Jaga, Pak, tauhidnya. Jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, karena kita dunia juga, Pak, diperintah oleh Allah. Agama melarang, Islam tidak membenarkan. Kalau ada orang Islam umatnya Rasulullah hanya di dalam masjid, tak keluar-keluar, sholat, dikir, sholat, dikir, sholat, dikir, tak keluar-keluar, tak kerja, itu salah kata Rasulullah. Bukan umatku yang baik yang seperti itu. Tapi umatku yang baik adalah ketika saat engkau mencari ma'isyah, mencari kehidupan, engkau ikhtiar cari rezeki, silakan cari rezeki, tapi niatkan ketika engkau berangkat dari rumah. Niatkan, Pak. Maka orang cari rezeki itu, Pak, kalau pengen sampean rezekinya banyak, pengen banyak ada rezekinya. Dapat emas pengen banyak ada. Begini, Bapak itu rezekinya kalau pengen banyak itu jangan pagi itu sembarang rudu pergi, Pak, ke kerja, Pak. Jangan.
Intai dulu tidur istrinya malam tu. Mun istrinya malam tidur yang hadap ke timur, pastikan pagi di depan pintu sampean langkah kanan bismillahirrahmanirrahim menuju ke timur. Rezeki sampean ada di timur. Kalau malam istri sampean ternyata tidur yang hadap ke barat, pastikan besok paginya sampean cari rezeki menuju ke barat. Tapi kalau malam dilihat istrinya tidur telentang, usah kemana-mana pak, rezeki depan mata. Jadi itu, ayo pak, sampean itu ada di tambang emas yang bertoko, itu ibadah sama itu. Siapa bilang bukan ibadah? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Bekerjalah kalian untuk urusan dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selamanya, takkan pernah mati-mati. Kalau lagi ada di tambang emas, jangan ingat mati pak, takut ketimpa tanah, tak sadar nanti. Pastikan semangat kita kalau lagi cari dunia. Tapi ketika kita Allahu Akbar, ketika menghadap kiblat solat, menghadap Allah, usah ingat ke tambang emasnya, fokuskan menghadap Allah, munajat seolah-olah kau mati besok. Artinya khusyuk, solatnya khusyuk betul-betul, munajat betul-betul menghadap kepada Allah. Itu yang benar pak. Maka yang benar kata Rasulullah, umatnya yang benar itu adalah yang antara dunia dan akhirat itu seimbang. Urusan dunianya dia semangat, urusan akhiratnya juga semangat. Kalau dua-duanya itu bisa dapatkan, maka itulah orang yang akan bahagia dunia akhirat kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, ini kita sudah punya masjid, mudah-mudahan muncul lagi masjid-masjid yang lain di lokasi ini semuanya. Kata Ustaz tadi, Ahmad Said tadi, ada murid TPA sini, udah berapa orang anak-anak di sini. Kita doa, kita dukung, kita bantu pak. Ayo kita sama-sama. Kenapa? Karena serupiah yang bapak sedekahkan itu di dunia mungkin tidak ada harganya, tapi dipastikan di akhirat nanti di akhirat pak, di padang mahsyar ada satu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditimbang amal kebaikan dan amal kejelekannya, ternyata beratnya ke kiri pak, beratnya ke kiri. Seandainya ada satu pahala yang ia lakukan ketika di dunia untuk tambahannya ini, sekedar seumpama dia menbuang duri di jalan, ada duri tengah jalan diketepikan, pahala itu saja dipastikan timbangan amalnya akan berat ke kanan, yang awalnya ke kiri akan berat ke kanan. Akhirnya Allah memberi keadilan. Apa kata Allah? Fulan, karena selisih amal kebaikan dan kejahatanmu begitu sangat sedikit, maka aku beri kesempatan engkau keliling di miliaran manusia di padang mahsyar ini. Kau cari, minta sumbangan, sekedar pahala membuang duri di jalan. Kalau itu bisa kau dapatkan, maka dipastikan engkau akan langsung masuk surga, tak akan masuk neraka. Dicari pak, umat Rasulullah yang satu ini nyari keliling, minta ke si A, ke si B, semuanya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak satu pun dari miliaran manusia yang mau menyedekahkan amalnya di padang mahsyar itu. Tidak mau, meskipun hanya sekedar membuat duri di jalan. Pahala itu ya. Akhirnya apa? Kembali lagi. Karena tidak menemukan, apa akhirnya? Masuk ke neraka Allah pak. Masuk ke neraka dulu, dosanya habiskan dulu, baru dimasukkan ke surga. Saking berharganya amal pak, saking berharganya amal. Maka benar kata Allah di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti'adakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan nafkahkanlah oleh kalian mimma razaqnakum, dari rezeki-rezeki yang telah aku berikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu di antara kalian itu kematian. Falaula akhar tadi, karena orang yang sudah sekarat
mereka akan berkata kepada Allah begini, falaula akhartani ila ajalin qarib, kenapa tidak engkau undurkan sebentar saja ya Allah. Ajalin qarib, ajal kau ini bentar gak mundurkan. Kalau matinya misalnya jam 7 pagi, mundurkan ya Allah 10 menit ya, mundurkan dikit saja jadi jam 7, 10, jangan tepat jam 7 ya Allah, sikit saja. Apa yang ia lakukan Pak oleh orang sekarang itu? Seandainya bisa diundur nyawanya, fa asaddaqah wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah. Tidak mengatakan Pak Uhid, aku akan haji, tapi sedekah yang disebut. Tidak nyebut puasa, tapi sedekah yang disebut. Apa rahasia sedekah itu? Karena sedekah itu adalah harta sampean yang selalu mengalir dan mengalir. Meskipun kita sudah tidak ada dunia, tapi sedekah sampean apalagi ke masjid seperti ini Pak. Mungkin semen sampean hanya 1 sak, tapi dengan 1 sak itu orang semua sholat, anak-anak belajar di sini semuanya, siang malam pagi sore dijadikan tempat kebaikan masjid ini, maka akan mengalir terus menjadi amal kebaikan sampean. Maka pahala dari ibadah yang terbesar itu adalah ketika kita bersedekah. Sedekah tak mesti harus banyak, yang penting ikhlas Pak. Yang penting ikhlas, tak mesti harus banyak Pak. Banyak dia itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Sedikit tapi ikhlas, apalagi banyak ikhlas, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kompak semua di kampung bunga ini, kompak semuanya, pasti apapun terjadi. Seperti yang di depan kita ini, 2 bulan masjid terbangun bagus ini, meskipun kecil tapi sudah cukup cuma dengan untuk jemaah di sini, dan sudah megah ini masjidnya. 1000 kalau hanya ada di Abdurrahman, ada di Ustadz Ahmad Sa'i, tidak ada harganya. Saya nemukan uang 1000 di jalan, saya tidak akan kegirangan Pak. Kehilangan uang 1000 juga saya tidak akan nangis. Kenapa? Karena 1000 itu tidak ada harganya. Tapi 1000 itu tidak ada harganya ketika hanya dimiliki 1 orang. Tapi kalau 1000 dikumpulkan oleh 1000 orang, berapa Pak? 1 juta. Kalau 1000 rupiah, 1 rumah saya taruh botol, sehari 1000, sebulan berapa? 30.000. Kalau 500 rumah kali 30.000, sebulan berapa? 1.500.000. Bulan pertama dilihat pembangunan makin cepat. Ternyata jemaah tidak ngasih 1000 sehari, udah mulai 2.000, 3.000, bahkan dalam 1 bulan ada yang dihitung ada 200, ada 300, 1 botol itu. Coba kalau sampean bangun Al-Ikhlas ini sendiri tak akan mampu mungkin, tapi dengan uang 1000 Anda menjadi masjid yang megah. Dengan uang 1000 Anda akan menjadi madrasah nanti di sini, madrasah Al-Ikhlas. Kalau perlu jadi pondok pesantren Al-Ikhlas di sini dari 1000 itu Pak. Yang penting itu adalah sesuai dengan ajaran Islam, istiqomahnya kita Pak. Kompak dan istiqomah, apapun bisa kita perbuat. Tidak mungkin tidak bisa, apalagi di tambang emas ini Pak, tempatnya duit. Iya Pak. Kalau Islam kompak bisa membangun apapun, bisa memberdayakan apapun, apalagi kita bisa lebih dari itu Pak. Maka yang penting ayo kita kompak, karena kompak inilah orang kalau kompak tidak akan bisa digoyang oleh siapapun. Orang kalau kompak akan mampu membangun apapun. Orang kalau kompak akan mampu berbuat apapun. Semuanya akan bisa. Tapi kalau kita tidak kompak, kita bercerai-berai hanya karena perbedaan kecil, perbedaan karena sukunya beda, karena agamanya beda. Itu namanya orang bodoh kalau sampai berkelahi karena perbedaan agama dan perbedaan suku. Betul? Harus kompak Pak kita semua. Kita sama. Saya orang Madura Pak, meskipun datuk saya itu orang Jawa. Saya orang Madura. Orang Madura dengan orang Melayu, dengan orang Jawa, ini kan ada Jawa sini, Melayu ada. Emang apa bedanya gitu? Hidung saya 2, lubangnya ke bawah.
Emang yang Melayu ke atas lubangnya? Sama lubang ke bawah 2 kak. Kepala kita 1. Emang kalau Melayu kepalanya 2. Lelaki kepalanya 2. Kalau perempuan mulutnya, nah bapak yang ngomong bukan saya ya. Nah, jadi itu pak. Ayo kita sama-sama kompak. Jadi kembali saya motivasi kepada kita semua ini pak. Ayo jaga kerukunan kita. Ini kita udah bulan 11. Di bulan depan kita masuk bulan 12 akan menghadapi tahun baru. Tahun baru Masehi, yaitu menghadapi tahun 2026. Tetap jaga ketertiban, jaga kondusif, saling menghargai, saling hormat menghormati, jangan saling menghina. Ayo jaga kerukunan kita ini. Ketapang ini adalah negeri yang damai, wilayah yang damai. Jangan sampai kota yang kita cintai ini, yang damai ini, jangan sampai justru menjadi kota yang penuh dengan pertikaian yang disebabkan naudzubillah oleh kita. Ayo kita kompak semuanya berdoa kepada Allah. Saya doakan semuanya, kita semua yang ada di lokasi ini, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ini di dalam mencari nafkahnya. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapat rezeki yang halal, rezeki yang bisa dibawa beribadah kepada Allah. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim, bisa ziarah ke kota Mekah dan kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita semua mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini saya sudah sejam lebih saya ceramah. Bapak besok, ibu juga pasti mau kerja. Yang penting sejam lebih saya berbicara ini, saya berharap ada hikmah yang bisa kita petik di perkumpulan kita pada malam hari ini, di pengajian kita pada malam hari ini. Karena kata Rasulullah, ketika berkumpul ada 40 orang di satu majlis, maka itu dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pasti ada salah satu diangkat menjadi wali oleh Allah. Tak mesti itu saya, bisa saja bapak yang di bawah yang diangkat jadi wali, sehingga semua kita yang ada, termasuk yang di atas ini, mendapat keberkahan pengajian kita pada malam hari ini. Bapak ibu sekalian, akan saya tutup dengan ucapan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam kali. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan ke Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dilipat di dalam kain. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan ke orang lain. Kalau ada jarum yang patah, emang siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wah dukuk, wah kedong-dong. Cukup sekian dong. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, itu namanya petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah lain waktu kita berjumpa di lain kesempatan. Di Sungai Pawan, aku belajar menuju ke lautan. Sampai di tengah lautan, aku menemukan satu kapal. Kapal apa itu Pak Kiai? Kapal tank bawa kayu. Thank you. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.